Malam itu Imam Syafi'i tidak tahajud. Kenapa? Putri Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Ia yang sejak pada Isya mengamati kamar Imam Syafi'i tidak melihat ulama tersohor itu keluar kamar untuk sholat tahajud. Tidak pula mengambil wudhu. Imam Syafi'i baru terlihat keluar dari kamar tamu ketika azan subuh berkumandang. Selain itu, ada hal-hal ganjil lain yang dilihatnya dari tamu ayahnya itu. "Wahai ayah, apakah beliau adalah Imam Syafi'i yang kau ceritakan itu?" tanyanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. "Ya," jawab sang ayah singkat. Sang putri kemudian menukas. "Aku perhatikan ada 3 hal yang ganjil. Ketika kita hidangkan makanan, ia banyak makan. Ia tidak menunaikan sholat tahajud. Lalu ketika sholat subuh, ia tidak berwudu." Imam Ahmad bin Hanbal pun kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian menerangkan, "Wahai Imam Ahmad, aku banyak makan karena aku tahu bahwa makanan yang engkau hidangkan pasti makanan halal dan engkau adalah orang yang dermawan. Tak ada keraguan sedikit pun akan hal itu. Makanan halal yang diberikan orang dermawan adalah obat. Aku makan banyak bukan untuk mengenyangkan perutku, tetapi untuk menjadikannya sebagai obat untuk diriku." Nyatalah beliau bukanlah seorang yang banyak makan, bukan orang yang suka memenuhi perutnya dengan makanan. Imam Syafi'i berkata lagi, "Semalam aku memang tidak menunaikan sholat tahajud. Sebabnya ketika aku hendak tidur, aku melihat seakan-akan Al-Quran dan hadis terpampang di depan mataku. Aku pun menghabiskan malam dengan melakukan istinbat hukum. Alhamdulillah, 72 masalah fikih dapat kuselesaikan dalam 1 malam. Insya Allah semuanya bermanfaat bagi kaum muslimin." Masya Allah, inilah ulama besar yang sangat memperhatikan urusan umat Islam hingga semalam suntuk tidak tidur demi memberikan solusi dan kemanfaatan. Adapun mengapa aku sholat subuh tanpa terlihat mengambil air wudhu, karena semalaman mataku terjaga dan tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhuku, pungkas Imam Syafi'i. Jawaban ini membuat Imam Ahmad bin Hanbal semakin mengagumi gurunya itu. Jawaban ini juga membuat putri Imam Ahmad bin Hanbal merasa malu telah memiliki prasangka yang bukan-bukan terhadap Imam Agung tersebut. Namun, tanpa pertanyaannya, mungkin seluruh dunia tidak akan pernah tahu kisah ini. Kini saatnya kita bertanya pada diri kita, jika kita suatu ketika atau bahkan terbiasa banyak makan, adakah alasan lain hanya untuk memenuhi syahwat perut kita? Sebab banyak makan karena syahwat perut akan membuat kita banyak tidur, malas beribadah, dan akhirnya banyak masalah. Karenanya Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak memenuhi perut dengan makanan, melainkan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya untuk udara. Jika Imam Syafi'i tidak menunaikan sholat tahajud karena sedang melakukan istinbat hukum, menjawab dan menulis 72 masalah fikih demi kemaslahatan umat, adakah alasan kita ketika kita tidak sholat tahajud? Adakah alasan kita ketika kita begadang? Atau jangan-jangan kita terbiasa tidak sholat tahajud tanpa alasan? Astagfirullah. Di lain waktu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat 3 tanda kemuliaan seseorang. Tanda kemuliaan yang pertama adalah mampu menyembunyikan kemiskinannya, sehingga orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang beradab. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kehormatannya dan juga agar tidak merepotkan orang lain. Tanda kemuliaan yang kedua adalah mampu menyembunyikan kemarahannya, sehingga orang di sekitarnya menganggap dia ridho dan tidak ada kemarahan sedikit pun ketika sedang menghadapi sesuatu yang tidak disegani. Hal itu sebagai upaya meminimalisasi konflik dan munculnya prasangka buruk dari orang lain terhadap diri sendiri. Tanda kemuliaan yang ketiga adalah mampu menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya, sehingga orang di sekitarnya menyangka bahwa dia adalah orang yang penuh kenikmatan dan kecukupan.